Hai, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura miskin. Episode 159. Di episode sebelumnya, Aditya yang baru saja menginjakan kakinya di desa Mekar. Ia pun, langsung disambut dengan kata-kata tidak mengenakan dari warga setempat. Sementara Yuli yang saat itu pulang bersama Edo. Sesampainya di rumah Yuli, Edo langsung mengadukan kejadian tadi, namun dengan kata yang dilebih-lebihkan. Mendengar pengaduan dari Edo, sontak ayah Yuli, yang menjabat sebagai kepala desa setempat pun, langsung memarahi Yuli. "Kamu mau bikin malu bapak ya?" ucap ayah Yuli, yang diketahui bernama Rasmin. "Bikin malu gimana sih pak? Orang cuman ngantarin Mas Adit doang," ucap Yuli. "Lihat anakmu ini. Sudah mulai pintar membantah," ucap ayah Yuli, lalu berkata pada Edo. "Nak Edo, masalah ini, tidak usah sampai di telinga ayahmu ya. Kalau itu sih tergantung om. Kalau Yulinya masih dekat sama cowok tadi, jelas pasti, masalah ini akan saya adukan kepada ayahku," sahut Edo, lalu kembali berkata, "Oh ya om, udah sore nih, aku pulang dulu ya. Dan ingat om, Yulinya dijaga," ucap Edo, lalu melangkah keluar dari rumah tersebut. Selang beberapa saat, Bu Sarni, yang tidak lain adalah mamanya si Yuli pun, berkata pada Yuli, "Yuli, kamu teh jangan suka ngebantah bapak," ucap Bu Sarni. "Yuli bukannya ngebantah bu. Kenapa juga Yuli harus dijodohin sama si Edo? Emangnya di kabupaten ini, enggak ada laki-laki lain selain si Edo ya?" sahut Yuli. Mendengar ucapan itu, Pak Rasmin pun berkata, "Bapak jodohin kamu sama Edo tuh, karena bapak sayang sama kamu, dan bapak mau, kamu tuh nikah sama laki-laki dari keluarga yang berada," ucap Pak Rasmin, lalu kembali berkata, "Lagian, apa yang kamu ragukan dari si Edo? Bapaknya camat, lihat aja motornya, di satu kabupaten ini, cuman dia yang punya motor besar," ucap Pak Rasmin. Sementara Aditya, terlihat saat itu, ia mengambil handphone jadulnya, dan langsung menghubungi Niko. "Halo Nik," ucap Aditya, setelah panggilan tersambung. "Ya halo juga Dit. Gimana, kamunya udah sampai tujuan lom?" ucap Niko. "Oh udah Nik, ini udah di rumahnya Bimo," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Nik, bisa enggak, besok pagi, kamu kirimkan beberapa lembar pakaian, sama beberapa buah tabung sampel?" "Oh bisa Dit, tapi tabung sampelnya mau diambil di mana?" tanya Niko. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Ya di toko alat-alat laboratorium lah, masa di tukang cukur sih?" sahut Aditya, lalu kembali berkata, Tapi kalau bisa, tabungnya dibeli sekarang ya, soalnya, mobil yang kesini tuh, berangkatnya jam 9 pagi, ucap Aditya. "Oh siap Dit," sahut Niko. Setelah berbincang sejenak, Aditya pun, langsung menutup panggilan tersebut. Singkat waktu, hari pun telah berganti. Terlihat pagi itu, Aditya mengeluarkan sepeda miliknya, dengan niat ingin berkeliling sambil melihat keadaan di desa tersebut. Baru saja akan mengayuh sepedanya, tiba-tiba terdengar suara seseorang menyapanya. "Mau kemana nak?" ucap orang tersebut, yang ternyata adalah si kakek yang kemarin juga menyapa Aditya. "Oh anu kek, mau jalan-jalan keliling desa," sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, si kakek yang diketahui bernama Warso pun berkata, "Oh gitu ya nak," ucap si kakek, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Kalau warga desa ada yang ngomong macam-macam, diabaikan saja ya, enggak usah dimasukkan ke dalam hati," ucap si kakek. "Oh iya kek, makasih nasihatnya," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Kalau kakek sendiri mau kemana?" "Oh, kakek mau ke Penggilingan," sahut si kakek, lalu kembali berkata, "Oh ya, kakek jalan dulu ya, matahari udah mau tinggi." "Oh iya kek iya," sahut Aditya, lalu bergegas mengayuh sepedanya. Singkat waktu, Aditya yang saat itu sedang berkeliling desa. Nampak saat itu, ia kembali menjadi pusat perhatian, dari para gadis desa yang melihatnya. Itu teh siapa ya? Kayak baru lihat." "Kayaknya orang baru deh," ucap para gadis desa yang sempat melihatnya. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba terdengar, salah satu warga yang kemarin sempat menghina Aditya berkata, "Oh cowok yang pakai sepeda itu ya? Dia tuh temannya Bimo."
Dan saat ini, dia tinggalnya di rumahnya si Bimo, ucap si warga. Ih ganteng pisan ya, ucap salah satu gadis. Percuma kalau hanya ganteng, memangnya ganteng bisa bikin perut kenyang. Kalau cari cowok tuh yang keren, kayak si Edo tuh, ucap si warga tadi. Idi Simba nih, ngawur aja ngomongnya, entar kalau didengar sama suami, mbaknya malah diomelin loh, ucap salah satu gadis. Singkat waktu, setelah hampir 1 jam bersepeda, Aditya pun sampai di sebuah penggilingan, yang berada tak jauh dari bangunan sekolah, yang sudah terbengkalai. Terlihat saat itu, Aditya sedikit dibuat terkejut, saat melihat beberapa petak sawah, yang tampak masih sangat subur. Melihat hal itu, dengan perlahan tapi pasti, Aditya mengayuh sepedanya, ke arah penggilingan tersebut. Dan baru saja akan turun dari sepedanya, tiba-tiba terdengar, seseorang yang lagi-lagi menyapanya. Loh udah sampai sini ya nak, ucap orang tersebut, yang ternyata adalah si kakek Warso. Haduh, kakek nih ngagetin aja, ucap Aditya, sambil mengelus dada. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, sawah itu punya kakek ya? Iya, penggilingan ini juga punya kakek, sahut si kakek. Mendengar ucapan itu, Aditya pun bergumam. Sepertinya, mesin penggilingan ini jarang digunakan, gumam Aditya. Melihat si kakek yang mudah akrab dengan orang baru, Aditya pun mendekati si kakek, untuk mencari informasi tentang desa ini. Oh ya kek, kok bisa ya, saat sawah yang lain pada kering, sawah milik kakek malah ijo-ijo gini. Ya kalau itu sih, kakek juga enggak tahu, ucap si kakek, lalu kembali berkata. Tapi cuman 3 petak ini saja yang subur. Kalau yang lainnya, ya sama kayak punya warga lain, ucap si kakek, sambil menunjuk ke arah hamparan sawah, yang tampak seperti gurun tandus. Saat itu, tidak sengaja mata Aditya tertuju pada sebuah selang, yang berfungsi untuk mengairi 3 petak sawah milik si kakek. Saat itu, Aditya pun langsung menyadari, masalah yang menimpa desa ini. Namun saat itu, Aditya belum berani mengambil kesimpulan, karena tidak memiliki bukti apapun. Selang beberapa saat berbincang dengan si kakek, Aditya pun berkata lagi, setiap harinya, kakek datang ke sini ya? Iya nak, tiap hari kakek datang ke sini, sahut si kakek. Di sela itu terdengar lagi, Aditya berkata, oh ya kek, sepertinya penggilingan milik kakek ini jarang beroperasi. Mendengar ucapan Aditya, si kakek pun berkata, bagaimana mau beroperasi, kalau yang menanam juga enggak ada. Sejak kekeringan melanda desa-desa, orang-orang sudah tidak memiliki semangat lagi untuk menanam. Warga desa yang masih bertahan saat ini, itu karena sedang menunggu harga tanah milik mereka. Kalau sudah dibayar, pasti mereka akan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan lain, ucap si kakek. Singkat waktu, hari pun beranjak siang, namun Aditya masih saja betah berbicara dengan si kakek Warso. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba terlihat, sepasang suami istri yang menggunakan sepeda ontel, datang ke penggilingan tersebut. Kek, tuh ada yang datang, ucap Aditya. Oh, itu anak dan menantu kakek. Mereka datang bawain makan siang buatku, sahut si kakek, lalu berdiri menghampiri pasangan suami istri itu. Ada tamu toh pak, ucap menantu si kakek. Iya, ini temannya Bimo, baru datang kemarin dari kota, sahut si kakek, sambil mengambil rantang makanan yang dibawa oleh pasangan itu. Oh temannya Mas Bimo toh, ucap si istri, yang diketahui bernama Mila. Iya mbak, sahut Aditya. Di sela itu terdengar, si kakek Warso berkata, ayo nak, kita makan bareng. Oh makasih kek, saya masih kenyang, sahut Aditya. Ya enggak boleh gitu toh mas. Kalau dipanggil makan, masnya enggak boleh nolak, biar dikit masnya harus makan loh, ucap Mila. Iya mas, ayo makan bareng kita, ucap si Marno, yang tidak lain adalah suaminya si Mila. Sini, nasi dan lauknya dibagi 4 aja ya. Soalnya Mila enggak tahu, kalau ada yang nemanin bapak, ucap Mila, sambil membagi semua makanan dan lauknya secara adil. Di sela itu terlihat, si Marno memindahkan sebagian ikan asin yang dia punya, ke piring milik Aditya. Melihat 1 ekor ikan asin yang dibagi 4, Aditya pun hampir menitikkan air mata. Mengingat masa-masa kecilnya dulu. Melihat mata Aditya yang mulai berkaca-kaca, Mila pun berkata, loh mas, matanya kenapa? Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung mengucek matanya, lalu berkata, oh ini, kemasukan debu, ucap Aditya. Oh, kirain apa mas, ucap Mila. Singkat waktu, setelah selesai menyantap menu makan siang yang seadanya, mereka berempat pun kembali berbincang-bincang.
Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba terlihat sebuah mobil Avanza dan sebuah mobil truk berjalan dengan perlahan memasuki area penggilingan. Terlihat pula saat itu, sesaat setelah mesin mobil dimatikan, 8 orang pria turun dari truk tersebut, diikuti dengan 4 orang pria yang keluar dari mobil Avanza. Terlihat saat itu, para pria itu melangkah menghampiri kakek Warso. Warso, bagaimana? Apa kamu tetap tidak mau menjual tanahmu? Ucap salah satu pria yang diketahui bernama Budi. Maaf Pak Camat, saya enggak ada niat untuk menjual tanah yang saya punya, sahut si kakek. Di sela itu terdengar lagi, seorang pria bernama Rasmin, yang tidak lain adalah bokapnya si Yuli. Beliau pun ikut bicara. Mendingan kamu jual saja, lumayan loh 20 hektar. Tanpa capek-capek pulang balik ke kebun, kamu sudah mengantongi uang 100 juta, ucap Pak Rasmin. Sekali lagi maaf banget Pak Desa, saya beneran enggak ada niat buat ngejual tanahku, sahut si kakek. Di sela itu terlihat, si Edo yang ternyata datang bersama ayahnya yang Pak Camat itu, tampak sedang berbisik pada bapaknya si Yuli. Setelah mendengarkan ucapan si Edo, bapaknya Yuli pun langsung melangkah menghampiri Aditya. Oh ada orang baru toh, udah berapa hari di sini? Kok enggak lapor ke saya, ucap Pak Rasmin, selaku kepala desa. Mendengar ucapan itu, Aditya pun ingin berkata. Namun tiba-tiba, kakek Warso menjawab pertanyaan tadi. Dia ini kerabat jauhku. Tadinya, habis dari sini, kita mau langsung ke rumah Pak Desa, untuk memberitahukan pada Bapak, kalau di rumahku ada tamu yang datang, ucap si kakek. Loh, bukannya dia ini temannya si Bimo, kok malah jadi keluarga jauh kamu? Tanya Pak Rasmin, lalu kembali berkata, coba mana KTP-mu? Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung mengeluarkan KTP miliknya. Ini Pak, ucap Aditya, sembari memberikan KTP-nya. Aditya Winata, umur 28 tahun, pekerjaan wira swasta, ucap Pak Rasmin, lalu melanjutkan perkataannya. Rencana mau berapa hari tinggal di sini? Saya belum tahu pasti juga Pak. Mungkin 3 atau 4 hari, sahut Aditya. Di sela itu terdengar, Edo berkata pada ayahnya. Pak, bentar sore Edo pinjam mobilnya ya, mau ngajakin Yuli jalan-jalan, ucap Edo, mencoba memanas-manasi Aditya. Loh memangnya motormu kenapa, sahut ayah Edo. Ya Pak, masa jalan sama Neng Yuli pakai motor kan kasihan, entar kulitnya malah lecet, ucap Edo. Ya udah, entar sore kamu pakai aja, ucap ayah Edo, lalu kembali berkata pada si kakek. Bagaimana? Apa kamu tetap tidak mau menjual tanahmu, ucap ayah Edo. Mendengar ucapan itu, si kakek hanya menggelengkan kepala. Melihat si kakek yang terus bersikeras, ayah Edo pun langsung menyuruh 8 orang tadi untuk membongkar dan mengambil mesin penggilingan. Melihat hal itu, Aditya pun berkata, loh Pak, kok penggilingannya mau dibongkar? Emang apa hal Bapak mau ngebongkar mesin itu, ucap Aditya. Mesin ini didapat dari pengadaan. Dan proposalnya itu saya yang ngurus, jadi sudah sewajarnya dong, saya tarik kembali mesin yang sudah tidak beroperasi ini, ucap ayah Edo, sembari melangkah ke dalam penggilingan, bersama orang-orangnya. Terlihat saat itu, kakek Warso, Mila dan Marno, memohon pada ayah Edo, agar tidak mengambil mesin penggilingan tersebut. Melihat hal itu, Aditya hanya menggelengkan kepala, sembari mengambil handphone jadulnya. Terlihat saat itu, Aditya mengirimkan pesan singkat pada seseorang yang belum kita ketahui. Ternyata saat itu, Edo melihat handphone milik Aditya, ia pun sempat menahan tawanya. Aduh, amit-amit tuh handphone, gumam Edo. Sementara Aditya yang masih melihat, satu persatu baut mesin yang mulai dilepas, ia pun bergumam. Perang ini kalianlah yang memulainya. Jadi, kedepannya jangan pernah salahkan saya, gumam Aditya. Di sela itu, tiba-tiba terdengar, handphone jadul miliknya berdering. Tanda ada panggilan masuk, yang ternyata dari Jasmine. Mendengar dering handphone jadul milik Aditya, spontan, ayah Edo dan orang-orangnya pun, langsung menertawakan Aditya. Model seperti itu mau dekatin anakku, jangan harap saya akan mau, gumam ayah Yuli. Waduh guys, pada enggak tahu nih orang-orang, kalau Aditya juga punya beberapa smartphone, di antaranya iPhone 13 Pro Limited Edition, yang harganya 2 kali lipat dari harga mogenya si Edo. Apalagi si Edo nih, dia enggak tahu, kalau sepeda yang ditendang kemarin, harganya hampir sama dengan moge miliknya. Oke guys, kita balik ke Aditya, yang saat itu berjalan keluar, lalu menerima panggilan dari Jasmine.
Halo Yang, ucap Jasmine, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Ada apa sih Yang? Tiba-tiba kamu nanyain mesin penggilingan yang sudah tidak kepake, ucap Jasmine, selaku calon istri, sekaligus pengurus dari seluruh perkebunan milik Aditya. Enggak ada apa-apa kok Yang, ucap Aditya, lalu kembali berkata. Ada enggak penggilingannya? Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata. Ya enggak adalah Yang, malahan ini mau nambah beberapa unit lagi. Kalau kamu udah gini, pasti ada apa-apanya nih. Coba ceritain dong, ucap Jasmine. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung menjelaskan secara singkat. Oh gitu toh, sahut Jasmine, setelah mendengarkan penjelasan Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Jasmine berkata. Ya udah, besok saya sendiri yang bawa mesin penggilingannya. Mendengar ucapan Jasmine yang ingin datang ke tempat tersebut, Aditya pun berkata, Yang, tapi kita pura-pura dulu enggak kenal ya, soalnya, saya merasa ada yang janggal dengan sawah-sawah di desa ini, dan saya mau mencari taunya dulu, ucap Aditya. Iya deh iya. Udah pergi enggak bilang-bilang, mau saya temui juga harus pura-pura ndak kenal, ucap Jasmine. Yang udah dulu ya, soalnya mau nelpon si Niko dulu, ucap Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah menutup panggilannya, Aditya pun langsung bergegas menghubungi Niko. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.